Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta DAS menggunakan DataDem di software ArcGIS. Nah, baik teman-teman, untuk pembuatan DAS kali ini saya akan membuat DAS di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, langkah pertama yang teman-teman lakukan atau yang kita lakukan adalah membuka aplikasi ArcGIS. Tampilan awalnya seperti ini. Kemudian setelah mengatur propertiesnya di layers, langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses pemanggilan data, karena DataDem yang digunakan untuk kabupaten TTS ataupun tempat lain, misalnya lebih dari satu data, teman-teman bisa melakukan penggabungan data dengan menggunakan fungsi ARC Toolbox. Kemudian teman-teman memilih Data Management Tools, lalu teman-teman pilih Raster, kemudian pilih Raster Datasheet. Kemudian teman-teman pilih yang Mosaic to New Raster. Nah, setelah pemanggilan data seperti ini, kemudian menggunakan fungsi ARC Toolbox. Nah, setelah masuk di Raster Dataset akan tampil kotak dialog seperti ini. Teman-teman bisa mengisi input raster, ada output location, raster datasheet, dan ada beberapa langkah lagi yang harus teman-teman lakukan untuk bisa menggabungkan dua data. Nah, di sini saya minta agar teman-teman ketika mengisi atau memberi nama file, teman-teman harus perhatikan dengan baik, sesuaikan dengan misalnya mosaik, teman-teman bisa tulis mosaik agar proses selanjutnya tidak terhambat, karena data awal menentukan data selanjutnya. Nah, setelah proses penggabungan data selesai, kita lanjut. Nah, hasilnya seperti ini. Dua peta DEM sudah tergabung menjadi satu peta utuh. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan konversi koordinat dengan menggunakan fungsi project raster. Kemudian setelah itu kita lanjut lagi dengan sebelumnya kita panggil data kabupaten dalam bentuk SHP. Setelah itu tampilannya seperti ini ketika kita sudah panggil data kabupaten yang akan kita buat peta DAS-nya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa lanjut dengan proses clip dengan menggunakan fungsi ARC Toolbox, kemudian data management, raster processing, kemudian clip. Nah, di sini juga sama teman-teman harus perhatikan baik-baik file yang dimasukkan atau nama file yang dimasukkan agar dia klipnya bisa berhasil seperti itu. Kemudian setelah klip masih dalam ARC Toolbox, kemudian teman-teman pilih Spatial Analysis Tools, kemudian pilih yang hidrologi, kemudian pilih fill. Di sini teman-teman memasukkan data hasil project raster dan clip tadi di input survey raster, kemudian teman-teman oke. Nah, setelah proses clip selesai, masih di Spatial Analysis Tool, kemudian di tool hidrologi, teman-teman bisa pilih follow direction, kemudian nanti akan muncul tampil dialog, teman-teman bisa isi dengan fill
yang tadi data yang sudah di fill, kemudian output follow directionnya, pilih tempat penyimpanan, kemudian dengan nama file direction. Nah di sini saya sarankan file yang disimpan pada data D. Jika teman-teman menyimpan pada data lain, kemungkinan dia tidak jadi, sistemnya tidak berjalan seperti itu. Kemudian ini adalah bentuk peta setelah melakukan proses follow direction. Kemudian dilanjutkan dengan follow accumulation. Nanti setelah masih di hidrologi, tampilan petanya akan seperti ini setelah di follow accumulation. Kemudian dilanjutkan dengan count. Nah, dilanjutkan dengan count, masih pada spatial analysis tool, kemudian koordinasional, kemudian pilih count, lalu masukkan input koordinat raster, itu masukkan yang data accumulation, kemudian input true raster direction, terus input flash raster direction, kemudian OK. Nah, hasil petanya seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan langkah selanjutnya adalah stem order. Stem order teman-teman bisa tetap di spatial analysis tool, kemudian hidrologi, lalu pilih stem order. Ikuti langkah-langkahnya, kemudian hasil petanya seperti ini setelah di stem. Seperti ini. Kemudian langkah ke-9-nya, langkah selanjutnya adalah stem feature. Kemudian ketika teman-teman membuka stem feature, akan muncul kotak dialognya. Kemudian input stem raster isi dengan stem order dari langkah sebelumnya. Kemudian input follow direction, masukkan lagi yang direction. Kemudian OK. Nanti tampilan petanya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman klik kanan pada stem feature, kemudian teman-teman pilih properties, lalu definition query, lalu query builder, kemudian teman-teman membuat rumus grid code untuk untuk melihat jalur-jalur air. Seperti itu nanti ada di dalam grid code. Kemudian setelah quit binder, OK. Nanti di situ teman-teman selanjutnya teman-teman bisa masuk ke stem feature, kemudian pilih properties, lalu pilih kembali simbologis, pilih quantities, kemudian pilih guard symbol, lalu bagian value-nya kita masukkan grid code, kemudian warnanya, di situ warnanya ada yang nanti ungu, ada yang hijau, teman-teman bisa ganti ke warna biru muda, kemudian klik OK. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke langkah selanjutnya adalah pada ARC Toolbox, kemudian memilih Spatial Analysis Tool, masih di hidrologi, kemudian pilih basin. Nah, setelah proses basin selesai, bentuk petanya seperti ini, tampilannya mulai kelihatan. Ini teman-teman bisa isi pada kotak dialog. Nah, input follow direction, masukkan direction, kemudian OK. Selanjutnya, kita register to polygon pada
ARC Toolbox, kemudian Conversional Tools, kemudian From Raster, lalu Raster to Polygon. Nanti pada input raster diisi dengan data basin pada langkah sebelumnya. Kemudian oke. Nah, setelah proses selesai, bentuk petanya seperti ini. Ini sudah ada bentuk-bentuk terletaknya DAS di Kabupaten TTS. Ini setelah register poligon. Langkah selanjutnya, di bagian poligon kita klik kanan, pilih properties, lalu symbologist, kemudian pilih quantities, kemudian grade color, kemudian pilih value, pilih lagi grid code, kemudian pilih color RAM, diganti yang bervariasi, lalu klik OK. Setelah semua proses selesai, tampilan petanya akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa lanjut dengan layout peta. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat.